Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau mereview salah satu grinder lagi ya. Grinder ini sebenarnya kalau menurut gue diperuntukkan untuk espresso, tapi untuk brandingannya gue lihat dia ini bisa untuk manual brew ya. Tapi manual brewnya gue nggak coba karena sebenarnya sudah banyak banget grinder manual. Kalau teman-teman mau coba buat manual brew ya monggo silahkan, tapi gue akan mau fokusnya ini lebih ke arah espresso ya. Jadi grindernya ini adalah grinder Eureka Minion Manuale ya. Jadi grindernya sudah ada di sini ya, teman-teman sudah lihat. Nah, kalau misalnya teman-teman beli, teman-teman akan dapat kardus seperti ini ya. Oh, kardus. Dan di sini itu dia dari grindernya ya, buat teman-teman yang udah anak-anak kopi lama harusnya tahu ya. Eureka ini adalah brand dari Italia gitu ya, yang sudah cukup terkenal dalam dunia grinder espressoan gitu ya. Nah, jadi setiap teman-teman beli, teman-teman dapat apa aja ya. Yang pasti teman-teman dapat unitnya sendiri, dan yang menurut gue yang paling penting yang harus teman-teman baca itu adalah ini. Manual book. Ya, di sini ada 3 grindernya, ada gambarnya ada 3 ya. Sebenarnya dia memang ada 3 jenis, tapi yang mau gue bahas ini adalah yang manualnya. Kenapa? Karena ada beberapa teman-teman yang minta untuk review grinder ini. Oke? Nah, menurut gue pertama kali kenapa disebutnya manualnya? Karena dia ini benar-benar full manual, nggak ada layar, nggak ada untuk tombol-tombol ngatur single, double, nggak ada. Jadi benar-benar full manual. Oke, nah spesifikasinya, dia ini bin hopper, ukurannya 300 gram, ya kurang lebih 300 gram. Nah, terus untuk burnya, dia ini flat bur. Flat bur, ukurannya itu 50 mm atau 5 cm. Nah, dia tuh bahannya dari hardened steel. Ya, terus RPM ini 1350 dan ukurannya kalau gue nggak salah inget ya, dia itu 12 cm kali 18, tingginya ini kurang lebih 35 cm. Oke. Nah, untuk bin hoppernya dia sudah ada ya untuk penutupnya nih teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya dia itu dayanya hanya 310 watt. Jadi kecil banget bos, karena dia manual, full manual, nggak ribet-ribet, nggak pakai elektronik lainnya ya. Langsung kita lihat ke body grindernya ya. Yang pertama di sini ada portafilter holder, dia bahannya dari plastik, dan ketika baru nyampe portafilter holder ini terpisah, belum terpasang ya. Di sini ada baut, hati-hati bautnya hilang ya. Jadi menurut gua pas baru sampai langsung dipasang aja nih ya. Terus di depan benar-benar slick, nggak ada kelihatan apa-apa lagi selain portafilter holder dan tombol. Ya, nih tombol buat teman-teman kalau mau giling. Nah, nih tombolnya. Terus di bagian atas, di sini ada untuk pengatur grind size, dan ini untuk pengaturannya itu stepless. Ya, jadi bukan step, jadi bukan yang klik. Ya, teman-teman mau cuma geser 0,001 mili pun bisa. Ya, jadi teman-teman akan mudah sekali nih dalam kalibrasi espresso ya. Terus di bagian kanan di sini ada tombol. Tombol untuk on off. Jadi ketika teman-teman colok, ini dioperasikan itu dengan mati atau nyala. Oke. Nah, terus di bagian belakang. Di bagian belakang di sini teman-teman akan lihat ada brand dari Eureka sendiri ya, logonya Eureka, dan di bagian bawah itu ada stiker Minion. Ya, sudah seperti itu aja. Sampai sini gue sudah yakin pasti ada teman-teman yang bilang, ih kok grindernya kayak mainan. Iya betul guys, karena pada saat gue lihat di foto ya, di fotonya aja, ini grinder kayak mainan banget gitu ya. Tapi setelah gue keluarin ya, ini berat cok ya, beratnya ini 5 kilo ya. Biar dia kecil tapi tuh dedek gitu, dedek. Kenapa? Karena nih teman-teman denger ya, bagian atas teman-teman denger plastik, depan plastik tapi agak lebih tebel kelihatannya. Tapi di seluruh bodinya lo denger nih, ini metal. Ya, ini benar-benar solid banget nih, kayak nggak main-main gitu. Terus di bagian untuk pengaturnya ini juga menurut gue dari metal juga sih ya.
Jadi grinder ini walaupun kelihatan nih hitam kayak cuma mainan, tapi kayak menurut gue nih kalau dipasang tuh cakep banget. Tuh, iya nggak? Kayak nggak ada perintilan-perintilan lain gitu. Oke banget. Nah, abis ini gue akan langsung kasih lihat teman-teman gimana hasil espressonya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi nanti gue akan bikin espressonya dengan mesin Guerrero TBK01. Kalau teman-teman belum lihat video reviewnya, cek di sebelah sini ya, ini gue review. Oke, jadi pada saat pertama kali semuanya sudah dicolok. Nah, di bagian bin hopper teman-teman perhatikan ya, ini ya, di bagian sininya nih. Nah, dia ini kayak ada semacam celah gini. Nah, ini menghadapnya ada di arah kiri ya, jadi pasangnya seperti ini. Oke, setelah itu pasang. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen kencengin si bin hoppernya, boleh di belakang sini ada baut teman-teman ya. Jadi ini gue masukin kopinya dulu. Oke, sudah. Nah, sekarang di bagian bin hoppernya kan juga ada untuk penahan biji kopi ya. Jadi ini teman-teman buka aja. Oke, nah terus kita tes. Oke, nah ini benar-benar cuma teman-teman tinggal taruh, tinggal didorong aja nih. Tuh. Dan dia sudah langsung giling. Ya, ini gue udah coba ya. Ini kan gue pakai portannya yang unpressurized. Udah gue coba sampai dia mampet pun bisa nih. Ya, jadi si grinder ini bisa ngegiling sampai, menurut gue sampai ke turkis pun bisa. Gitu, karena memang kalau teman-teman lihat di websitenya atau teman-teman lihat spesifikasi grinder ini, dia ini juga bisa untuk manual brew sebenarnya gitu ya, tapi tetap gue sarankannya pakai untuk espresso aja. Oke, jadi segampang itu ya. Ya, cuma tinggal giling-giling doang. Ya. Kalau dari segi suara menurut gue ya standar ya, grinder ini memang suaranya cukup nyaring gitu ya, tapi masih oke lah. Nah, ini menurut gue grind size-nya sudah cakep sih ya. Jadi kalau misalkan mau dikasarin ya udah tinggal geser dikit-dikit aja gitu ya. Dan flashnya ini gue coba flash dikit nih. Oke, nah ini sudah pasti gue yakin grind size dia sudah berubah jadi yang baru. Oke, nah abis ini gue akan kasih lihat teman-teman gimana sih hasil espressonya. Oke, gue akan pakainya ini sekitar 16 gram aja kopinya. Terus nanti gue akan coba bikin espresso. Oke, sudah, kita giling. Oke, 16 gram. Nah, ini gue pakai distribution toolnya sama tempernya ini juga dari biji kopi ya guys ya. Jadi tinggal ditaruh aja gini, diputer-puter. Oke, sudah. Habis itu tuh ya, dia udah rapi ya, udah rapi. Nah, habis itu ditemping. Nah, tempingnya ini cuma ini tinggal ditaruh aja, terus ditekan, dan ini juga ada pernya. Jadi setiap teman-teman bikin espresso itu sudah pasti akan konsisten tuh ya hasilnya, lihat. Bagus sekali. Oke, langsung ya, gue coba tes bikin espressonya. Oke, pasang. Kita coba lihat espressonya seperti apa ya. Oke, teman-teman udah lihat ya. Ya kan, tampak dekatnya. Sekarang kita lihat. Teman-teman lihat ya. Wih. Cakep, bos. Nah, ini kayaknya karena sudah malam ya, guys ya. Sudah malam. Gue mau minumnya pakai air aja. Jadi americano ya. Langsung kita ke tambak atas untuk kesimpulan. Teman-teman, gimana setelah teman-teman lihat hasil espressonya tadi ya? Terus selama gua mengoperasikan grinder ini, teman-teman bisa cek sendiri
ribet atau enggak, susah atau enggak, terus hasil espressonya bagus atau enggak gitu ya. Silakan teman-teman nilai sendiri aja. Oke. Sekarang di sini gue mau masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan. Yang pertama, grinder ini cocok untuk siapa? Gitu ya teman-teman, mau pakai buat di rumah. Home barista ini cocok banget. Karena balik lagi dia tuh cuma disempilin gitu aja tuh kayak nggak ada makan tempatnya gitu. Ya ukurannya kecil, listriknya kecil. Ya apalagi kalau teman-teman pakai mesin espressonya tuh warna hitam. Seperti ini aja nih, silver dan hitam tuh kayak masih cocok gitu, masih aman-aman aja. Apalagi kalau beli yang Ransilio warna hitam. Bagus banget tuh, cakep tuh kelihatan itu ya. Terus buat di kantor juga oke menurut gue ya. Karena grinder ini gue udah coba, gue giling sampai di mesin espresso ini dengan coffee basket yang unpressurized, dia nggak keluar tuh bisa. Jadi grindernya memang bisa untuk Turkish juga ya. Terus yang berikutnya dia build quality-nya oke, terus dia pengaturan grind size ini sudah staples gitu ya, jadi teman-teman mau geser dikit banget itu bisa ya. Nah sekarang kita masuk ke kelemahan. Kelemahan yang gue temukan itu sejauh ini baru satu. Ini kelemahan kalau misalnya teman-teman pakai coffee basket atau portafilter yang ukurannya 51 mm. Ya kenapa? Yang pertama dia itu pada saat giling ya, pada saat teman-teman giling nih, biasanya bubuk kopinya itu banyak jatuh ke area belakang sini. Ya, ke belakang sini akan jatuh nih, berantakan ke meja. Kenapa? Karena dia itu memang ukuran si portanya ini kecil. Kalau misalkan teman-teman pakai yang ukuran 58 mili, menurut gue itu akan aman, nggak akan berantakan kemana-mana. Itu kalau menurut gue ya, karena baik lagi ukuran si coffee basket itu jauh lebih besar. Gitu ya. Sejauh ini sih cuma itu aja satu yang gue ngerasa mengganggu. Sisanya fine, aman-aman aja, nggak ada masalah. Nah buat teman-teman kalau misalkan udah pakai grinder ini, teman-teman ada misalkan tipsnya apa, triknya apa gitu ya, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Nah kalau teman-teman pengen beli grinder ini juga atau bingung masih mau tanya-tanya ke gue, boleh silahkan tulis di kolom komentar aja. Ya kalau teman-teman mau tanya via Instagram pun boleh. Ya follow Instagram gue di sebelah sini di @remaringka, teman-teman langsung DM aja tanya mengenai grinder Eureka Minion Manuale ini. Nah kalau teman-teman mau beli via Instagram si grinder ini, teman-teman bisa langsung cek aja Instagramnya di sebelah sini, The Biji Kopi, atau teman-teman mau beli melalui link Tokopedia, nanti cek link di deskripsi aja. Nah kalau teman-teman pengen beli juga nih ya, distribution tool yang ini, yang simple, yang sudah ada pairnya, nih, jadi setiap teman-teman tamping itu konsisten, cek juga link di deskripsi. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.